Oke, selamat datang kembali di channel kami Basa Basi, Bahasana Bahas ini. Dan di video kali ini kita akan menuntaskan sebuah cerita atau mengupas atau mengulas sebuah cerita yang beredar di media sosial, yaitu seorang kakek yang sedang membawa sepenggal kepala, yaitu kepala seorang perempuan. Malam ini kita akan membahas mengulik sebuah video viral di TikTok maupun media sosial lainnya. Video ini banyak beredar ya di media sosial manapun gitu kan, bahkan di WhatsApp juga banyak ya yang membahas. Tapi kali ini kita akan membahas tentang latar belakangnya, cerita latar belakangnya kenapa ini bisa terjadi dan tentang cerita di baliknya lah ya. Jadi video ini tentang kakek yang membawa kepala putus tersebut sontak mengejutkan netizen di media sosial, hingga akhirnya sampai nyasar di story status WhatsApp dan juga grup chat teman-teman saya ya. Saya juga sempat terkejut saat pertama kali melihat ini karena tiba-tiba kepala ditenteng sama seorang kakek gitu ya. Itulah ya. Dalam video yang viral ini terlihat seorang kakek sedang membawa kepala putus di jalanan dan menentengnya. Dilansir Utama Times dari India Today, kakek yang membawa kepala putus tersebut bernama Nakapoldi Maji dari India. Ya, ternyata dugaan kita salah ya yang. Iya, saya kira pun dari Indonesia. Ternyata dari India itu kan. Nakapoldi yang diketahui berusia 50 tahun membawa kepala putus seorang perempuan dan benda tajam. Selain itu, kepala putus yang dibawa Nakapoldi diketahui merupakan istrinya sendiri, yaitu Cancala. Hal tersebut bermula karena Nakapoldi mencurigai istrinya selingkuh dengan lelaki lain. Pertengkaran rumah tangga Nakapoldi dan Cancala pun sering terjadi belakangan ini. Hingga akhirnya kemarahan Nakapoldi memuncak sampai tega memenggal kepala istrinya dengan benda tajam. Usai melakukan aksinya, Nakapoldi membawa kepala istrinya yang telah putus tersebut ke jalanan. Rupanya Nakapoldi berjalan sejauh 12 km dengan membawa kepala putus untuk menuju ke kantor polisi terdekat. Jadi setelah dia melakukan aksinya pemenggalan pembunuhan tersebut, dia turun ke jalanan sambil mencari kantor polisi terdekat. Iya. Dia berjalan sejauh 12 km sambil bawa kepala istrinya dan goloknya, benda tajamnya itu kan, yang dia pakai buat bunuh istrinya itu. Adapun maksud kedatangan Nakapoldi ke kantor polisi ialah menyerahkan diri usai memenggal kepala istrinya. Polisi setempat pun langsung menangkap Nakapoldi dan menemukan senjata tajam yang dibawanya. Di sisi lain, Daily Mail mengabarkan bahwa polisi India tengah melakukan penyelidikan atas aksi Nakapoldi. Jadi pihak kepolisian sudah mulai menyelidiki kasus ini ya. Sampai mungkin di India juga viral juga ya mungkin. Mungkin tuh karena terjadi di negaranya sendiri. Ya. Dan juga ada yang sempat merekamnya gitu. Iya itu. Tapi yang bikin heran kan itu ya, kenapa orang-orangnya tuh diem aja gitu waktu lihat itu. Apa namanya, kok di video nggak malah ditanyain? Iya. Gitu. Mungkin kalau di Indonesia udah dipukulin lah. Iya, di masa lah ya udah pasti ya. Hingga kini motif Nakapoldi memenggal kepala istrinya diyakini karena kecurigaannya tentang istrinya yang selingkuh dengan lelaki lain. Tapi ini belum jelas apakah istrinya itu benar-benar selingkuh atau ini cuma kecurigaan semata dari Nakapoldi itu. Ya mungkin cukup itulah kronologi kakek bawa kepala putus yang viral di TikTok.
dan media sosial lainnya ya. Iya. Berawal dari curiga istri selingkuh hingga serahkan diri ke polisi. Ya, mungkin cukup ada tambahan dari ini Mas Ari. Dan ini ya buat semua, kalau kita udah punya pasangan nih, kalau kita lagi bertengkar sama keluarga, kayak kan udah memiliki pasangan kan bro, Kecil kita. iya gitu. Kalau ada masalah tuh diselesaikan secara baik-baik, dan apa namanya, nggak boleh cari, misalnya kan ya lu ada masalah sama istri lu cari cari cewek lain bro untuk Ya sebagai pelampiasannya gitu gitu ya. bro. Dan sebaliknya istri lu lagi marah sama lu gitu, dan istri lu pun juga ikut Cara pelampiasan ke laki-laki lain gitu ya. dan akhirnya berujung seperti kakek-kakek itu bro. Ya jangan sampai terjadi lah ya di antara kita itu juga. Iya bro. Kita harus menjaga hubungan baik, bukan cuma di keluarga kecil kita ya, ke semua orang, bahkan ke Ya, lingkungan masyarakat juga. ya. Mungkin kalau kalian ada video yang menarik atau cerita-cerita yang bisa kami bahas, saya akan menceritakan cerita tersebut bersama saudara Haikal. Ya pastinya. Terima Ide kasih. cerita gitu yang menarik ya. Silakan disarankan di kolom komentar. Kita akan bahas mungkin di lain waktu ya. Bakal kita usahakan. Ya kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Bantu support kami. Ya mohon dukungannya lah ya. Karena kami baru mulai gitu. Ya. Butuh banyak dukungan dari kalian semua gitu. Saya Ari. Saya Haikal. Sampai berjumpa di channel kami kembali.